kenalin, nama gue Raspa, jadi kelompok biotek. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal main di lab yang ada di Dramaga. Guys, kali ini kita lagi di IPB Dramaga nih, kita lagi di lab riset unggulan ya guys ya, yang ada di Dramaga. Cek keseruan kita untuk melihat sekitar sini ya guys. Dadah. Pada lab ini yaitu Micro SPF atau MP4 Tornado. Sumber utama yang dikeluarkan pada alat ini sinar X. Hasilnya spektrum fluorescence X-ray, cakupan unsur dari natrium hingga uranium, kecuali unsur golongan pada tabel periodik yaitu gas mulia. Pengukuran dilakukan dalam vakum untuk menghindari hamburan sinar X oleh partikel udara. Sampel berbentuk semi padat hingga padat, permukaannya harus rata. Untuk prosesnya, sampel ditempatkan di dalam chamber, dilakukan vakum hingga tekanan sekitar 20 ember. Umumnya dilakukan analisis area mapping untuk melakukan distribusi unsur. Selanjutnya, alat pada lab ini ada IC-SNMS, yaitu Ion Chromatography Secondary Natural Mass Spectrometry. Adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kadar logam berat dalam berbagai sampel seperti cairan, sampel medis, dan sampel lingkungan. Selanjutnya ada alat glow red camber tipe Vitatron High Specification Waste Technique, merupakan suatu alat yang memiliki kontrol kelembapan sumber-sumber cahaya dengan intensitas yang lebih tinggi dan dikelola secara independen untuk keseragaman suhu superior di ruang tumbuh serta pilihan aliran udara vertikal atau horizontal untuk keseragaman suhu di seluruh kanopi. Adapun Liquor tipe LI6800 Portable Photosynthesis System merupakan suatu alat yang dapat mengukur laju fotosintesis, pertukaran gas, dan fluoresensi respirasi serta klorofil fluoresensi. Laboratorium Robotika adalah salah satu laboratorium yang aktif mengkaji dan mengembangkan sistem pendidikan teknologi dan kerekayasaan robotika. Penyelenggaraan penelitian dan kajian implementasi di bidang kerekayaan robotika dengan selalu mengedepankan wawasan nasional serta mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai etika moral akademik. Liquid Chromatography High Resolution Mass Spectrometry digunakan untuk ekstraksi dengan proses cepat dan mudah, serta tidak membutuhkan banyak penambahan bahan kimia. Alat ini menggunakan gelombang suara untuk mengaduk atau ekstraksi partikel dalam larutan tertentu. Mikroskop digital dengan tipe Keyence VHX 7000. Alat ini digunakan untuk pengamatan mikroskopis dan makroskopis, mampu menangkap gambar dengan resolusi tinggi dan dapat melakukan pengukuran pada sampel secara langsung.
dua dimensi dalam bentuk preparat maupun sampel tiga dimensi berupa sampel utuh serangga atau partikel. Mikroskop digital juga sudah tidak melakukan pengamatan langsung menggunakan lensa okuler, namun output gambar dari sampel dapat ditampilkan pada monitor yang terhubung kamera digital. Pembesaran 20 sampai 6000 kali. Confocal laser scanning microscopy atau mikroskop konfokal yang digunakan untuk pencitraan fluoresensi dalam berbagai sampel dan memberikan gambar dengan kontras tinggi. Nah, CLSM ini dapat digunakan dalam berbagai pengamatan, diantaranya irisan jaringan yang diwarnai seperti jaringan tanaman dan hewan, sel hidup atau mati, kultur sel, bakteri, dan virus. Pembesaran yang bisa dicapai hingga 650 kali. Mesin sequencing merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis urutan basa nukleotida dari suatu DNA makhluk hidup dan analisis fragmentasi. Nanofotometer merupakan suatu alat spektroskopi yang mengukur nilai absorbansi dari sampel yang mampu menganalisa kemurnian DNA, RNA, protein, serta dapat mengukur kerapatan sel mikroorganisme. Sel disruptor merupakan alat destruksi atau penghancuran dari sampel, kemudian dapat memudahkan dalam proses pemurnian DNA, RNA, miRNA, dan protein dari jaringan yang sulit diilisis. Adapun alat PCR untuk melakukan salah satu teknik biologi molekuler berdasarkan PCR atau polymerase chain reaction. Alat ini dapat memonitor replikasi atau perbanyakan dari molekul DNA selama proses PCR berlangsung. Selanjutnya ada alat biosafety cabinet dan thermal laser Proflex PCR 3x32 well, alat yang digunakan untuk mengamplifikasi segmen target yang memiliki 3 blok yang menjalankan 3 program berbeda dalam waktu yang bersamaan.